Bang Riyad, mungkin bisa diceritakan agenda dari pihak kuasa hukum Al Zaitun hari ini ke KPI dalam rangka apa, Bang? Baik, terima kasih. Saya Riyad Babar Aisahma beserta tim dari kuasa hukum daripada Pak Panji Gumilang selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Zaitun. Hari ini kami mendatangi KPI dan diterima oleh salah satu pimpinan, yaitu Pak Yadi selaku pengawas isi siaran. Adapun yang kami laporkan atau adukan di dalam hal ini adalah terkait yang begitu banyak berita-berita yang sangat liar di media sosial maupun di masyarakat yang dilakukan oleh salah satu stasiun TV yang dimana terkesan sangat menyudutkan dan seolah-olah sudah seperti memponis bahwa klien ini adalah sudah melakukan suatu kesalahan yang sudah tinggal secara hukum. Padahal sampai saat ini klien kami ini belum pernah dikonfirmasi oleh media tersebut. Maka untuk itu, sesuai dengan aturan dalam penyiaran, kami telah mengetahui bahwa KPI ini adalah salah satu lembaga satu penyiaran dan pengawasan setiap stasiun TV. Jadi untuk itu kami sudah tepat datang mengadukan yang dimana dilakukan oleh salah satu stasiun TV tersebut. Untuk itu kami sangat diterima dengan baik, dan sebagai bukti tanda terimanya udah kami tadi diperlihatkan. Dan adapun program untuk tindak lanjut daripada pengaduan kami ini sesuai dengan informasi yang beliau sampaikan, mereka dan prosedur SOP mereka akan melakukan suatu 7 hari kerja setelah laporan ini. Mereka akan menindaklanjuti, tentu akan memanggil stasiun TV tersebut melalui pengurus-pengurusnya. Kira-kira itu yang kami sampaikan untuk hari ini. Tapi apa Abang sendiri udah komplain ke stasiun sendiri secara pribadi gitu, secara individual? Tidak, kita itu kan profesional. Karena kita kan sebagai kuasa hukum kan harus melakukan satu mekanisme langkah-langkah hukum itu sesuai dengan aturan hukum. Yes. Makanya inilah jalurnya tepat kita masuk melakukan suatu komplain seperti tadi Bang bilang, komplain ataupun protes terhadap penyiaran yang dilakukan yang kami anggap diduga telah ada melakukan satu penyimbangan sesuai dengan kode etik di dalam penyiaran yang diatur oleh KPI. Apa yang disinggung, Bang? Tentang apa yang disinggung mungkin ini akan saya serahkan untuk penjelasannya dengan tim kita. Akan saya Lupis dan Guntur. Menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Riyad Huta Barat, hari ini kami sudah melaporkan salah satu stasiun TV. Tentu ada alasan kenapa kami harus menyampaikan laporan dan pengaduan, karena sepengetahuan kami, media itu, pers nasional mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, memberikan pencerahan. Namun dalam suatu materi acara di stasiun salah satu televisi itu ada pasal yang diduga dilanggar, asas praduga tak bersalah. Di dalam acara tersebut seakan-akan klien kami itu sudah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya, jika kita menonton acara tersebut, pihak-pihak yang dihadirkan di dalam acara tersebut telah menyudutkan klien kami dan tanpa ada mengkonfirmasi apakah berita-berita dari pihak-pihak tersebut benar atau tidak. Karena semua itu adalah keterangan sepihak.
seharusnya sebagai media mempunyai keterangan yang berimbang. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Tapi yang apa itu kapan dilakukan pihak media ini menyiarkan itu? 2 minggu kebelakangan ini sampai 1 bulan yang lalu tuh sangat gencar. Oke. Satu hari itu bisa 3 kali Pak. Nah, efeknya apa dari sejak penyiaran itu sampai sekarang ini efeknya apa ke klien Efeknya kakak? sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Rihat Huta Barat bahwa klien kami Bapak Panji Gumilang adalah Ketua Dewan Pembina Al Zaitun. Di sana banyak santri-santri Pak yang masih bersekolah, masih di bawah, ada yang masih di bawah umur. Mereka mendengarkan berita itu, tentunya kan kita harus menjaga. Di sini ada undang-undang perlindungan hak anak yang harus dijaga. Ada undang-undang hak asasi manusia Pak kepada santri-santri yang saat ini sedang bersekolah di sana. Kalau dibilang mereka tidak mendengar, internet sekarang dengan genggaman kita aja kita udah bisa dapat berita semuanya. Itu dampaknya seperti itu Pak. Tapi ada efek material, kerugian material. Kalau dibilang kerugian material, bicara mengenai pencemaran nama baik, kita tidak bisa menominalkan dalam suatu jenis angka karena itu tidak terhindar. Tapi medianya emang cuma satu apa banyak? Banyak. Yang kami dapati bukti yang ada baru 1 media. Oke. Mungkin langkah berikutnya ini kan udah ke KPI, habis itu mau bawa ke hukum atau gimana? Bagaimana Pak? Jadi saya pikir kita lihat perkembangan nanti. Yang penting kan sudah kita laporkan dulu dan nanti kita lihat proses penanganan daripada laporan apa menurut kami ini yang laporan oleh KPI, dan tentu KPI ini kan juga punya ada aturan main kategori misalnya pelanggaran seberat apa, terus ada sanksinya begini, hukumannya begini. Itu nanti menjadi suatu hak daripada KPI lah yang membuat sanksi terhadap terhadap kalau ada terbukti memang nanti ada pelanggaran Terhadap KPI maupun terhadap stasiun TV ini tuh sebenarnya apa gitu? yang kita harapkan. KPI itu kita anggap suatu lembaga yang sangat profesional. Tentu kita harapkan mereka melakukan suatu langkah-langkah hukum dan tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka temukan. Jadi ya itu hak mereka. Harapan kita ya kalau memang terbukti atau pelanggaran yang ini, apa sanksi yang terberat dilakukan KPI, mereka lakukan. Kalau memang dapat dan terbukti nanti kan begitu kan, itu ranah mereka, ranah KPI. Sebelum ke sana kan kayak ada gitu hak jawab gitu. Apakah pihak Panji nggak mau menggunakan hak jawabnya? Oh, ini masalah penyiaran ini, bukan masalah nonton pers. Masalah ini kan masalah penyiaran KPI. Itu udah kita serahkan lah itu sepenuhnya kepada KPI. Kita udah laporkan, kita lengkapi dengan bukti-bukti semua laporan kita, biar kita serahkan KPI dan pimpinannya yang memproses, ya kan, dan melakukan satu yang kita harapkan ya kalau memang ini terbukti sesuai dengan bukti yang kita berikan, ya mereka secara profesional ya kita harapkan melakukan suatu tindakan-tindakan yang profesional juga gitu. Ya, cukup dulu saya pikir ya. Oke, siap. Makasih ya. Pak.